Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Dewan Penguji. Perkenalkan, saya M. Zuhrin Nada Mahindra dengan nomor induk mahasiswa 250109110018 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Saya telah melaksanakan uji kinerja pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 di SDN Kauman 1 Kota Malang dengan materi ajar Aku Senang Berkalimah Thayyibah, yaitu materi dari kelas 3. Terima kasih perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya Pak Nada absen terlebih dahulu. Nanti kalau hadir, acungkan jarinya ya. Ahmad, oke. Alesa, Siva, Faranisa, Nadia. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Aku Senang Berkalimah Thayyibah. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah dalam hatinya masing-masing. Duduk siap, duduk tenang, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Oke anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sudah siap? Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Pancasila pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Perhatikan video berikut ini. Ini adalah sebuah kota yang banyak sekali bangunan-bangunan karya manusia, karya para arsitek. Dulunya tanahnya gersang, kemudian disulap menjadi kota yang sangat maju. Ada akuarium, ada menara tertinggi di dunia, banyak gedung-gedung perkantoran, bahkan ada danau juga di tengah gurun. Ada Dubai Frame. It's time to have some. Nah, pertanyaannya Pak Nada, ketika kalian melihat hal yang seperti ini, apa sih yang akan kalian ucapkan? Masya Allah, ada yang bilang cantik sekali Pak. Apa? Cantik sekali, oke. Keren sekali Pak, ada yang bilang seperti itu juga. Nah, ini adalah salah satu buatan manusia yang patut kita apresiasi. Oke, ada lagi. Nah, oke, saksikan video tersebut.
Video ini adalah gambaran Indonesia. Tempat kita lahir, tempat kita hidup, tempat kita tinggal, alamnya begitu indah. Ini adalah ciptaannya Allah. Tidak ada yang bisa membuat seperti ini selain Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut dengan warna yang biru, gemerciknya ombak air laut, tebing-tebing tinggi, salah satu ciptaan Allah yang sangat-sangat mengagumkan. Ketika kalian melihat hal yang seperti ini, apa yang kalian ucapkan? Masya Allah. Airnya jernih sekali. Oke, pulaunya terbentuk dengan lengkungan-lengkungan yang begitu indah. Ya, bentuknya sangat menakjubkan. Air terjunnya, bahkan ada pelanginya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimah thayyibah. Kalimah yang akan selalu kita ucapkan setiap hari, kalimah-kalimah baik yang akan kita ucapkan setiap hari. Oke, silakan dipersiapkan bukunya terlebih dahulu, bisa kalian buka bab 8. Sudah, saya baca dulu. Di situ ada beberapa kalimat thayyibah, penggunaannya juga. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang aku senang berkalimah thayyibah. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari beberapa macam kalimat thayyibah atau ucapan-ucapan yang baik yang bisa kita ucapkan setiap hari. Tujuan pembelajaran kali ini apa sih? Yang pertama, agar kalian semua, kita semua nanti bisa menjelaskan apa arti dari kalimat thayyibah itu dengan benar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, dan seterusnya. Kita tahu arti dan maknanya. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara membedakan pelafalannya. Kalau menerima hadiah, apa yang perlu kita ucapkan? Kalau ketika sholat, apa yang perlu kita ucapkan? Kalau kita melihat sesuatu, apa yang perlu kita ucapkan? Jadi kita tahu mana yang harus kita baca di saat-saat tertentu. Kemudian kita juga bisa membaca, melafalkan kalimat thayyibah dengan benar. Bacaannya benar, bukan salah hurufnya, kemudian salah pengucapannya. Oke, are you ready? Oke. Nah, kalimat thayyibah adalah ucapan atau kata-kata yang baik dan mulia, tentunya mengandung doa, kemudian zikir dan pujian kepada Allah. Kalimat thayyibah ini ketika kita bisa mengucapkan, sudah terbiasa keluar dari mulut kita, tentunya akan mendekatkan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, yaitu hubbullah. Dan juga apa yang kita ucapkan itu akan mencegah diri kita untuk berbicara yang tidak baik pula, wujud cinta kepada diri kita, yaitu karena dengan lisan kita terjaga tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, tapi yang diucapkan adalah hal-hal yang baik. Apa saja contohnya kalimat thayyibah itu? Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar. Oke, setelah ini kita bernyanyi bersama lagu kalimat thayyibah. Ikuti Pak Nada ya. Siap? 1, 2, 3. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku kagum karya manusia, Masya Allah. Bila ku kagum karya manusia, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, kalian kan hari ini melaksanakan pembelajaran tentang kalimah thayyibah ya. Ya, ada beberapa kalimat yang sudah Pak Nada jelaskan tadi. Ada alhamdulillah, ada subhanallah, ada masya Allah, kemudian ada juga insya Allah dan Allahu Akbar. Kira-kira kalau kalian bertemu dengan lukisan yang begitu indah, apa yang diucapkan? Oke, sip. Kalau kalian mendapatkan hadiah dari orang tua kalian? Alhamdulillah. Ketika kalian akan berjanji? Insya Allah. Oke, sip. Berarti sudah paham. Kalimah-kalimah thayyibah ini ketika kita ucapkan, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentunya semakin kita dekat sama Allah, maka apapun yang kita inginkan insya Allah juga akan terkabul, akan diridhoi sama Allah, dibarengi dengan ibadah, dibarengi dengan berdoa, dibarengi dengan beribadah, sholat ataupun yang lainnya. Dan itu akan membawa dampak bagi kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah anak-anak, kita akan membahas tentang kalimah thayyibah. Pak Nada akan menjelaskan tentang arti dan penggunaannya. Kalau tadi kita sudah menyanyi tentang lagu kalimah thayyibah, ini pembahasannya Pak Nada jelaskan. Yang pertama, alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini diucapkan kapan, Pak? Diucapkan ketika kita mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan. Kalimat alhamdulillah ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk terima kasih. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku hadiah, memberikan aku kebahagiaan, memberikan aku nikmat yang aku dapatkan hari ini. Nah, kemudian berikutnya ada kalimat subhanallah, artinya maha suci Allah. Ungkapan ini kita ucapkan ketika kita melihat suatu hal yang tentunya itu adalah ciptaannya Allah yang sangat luar biasa menakjubkan, ataupun sebaliknya juga ketika kita melihat hal-hal yang mungkin bagi kita manusia, bagi kita hamba Allah itu adalah hal-hal yang jelek. Nah, kita mengucapkan subhanallah itu untuk mensucikan Allah. Artinya tadi apa? Maha suci Allah. Kemudian yang ketiga, ada kalimah masya Allah. Kalimah masya Allah ini diucapkan ketika kita melihat sesuatu hal yang indah, tapi itu bukan langsung ciptaan Allah, melainkan karya atau buatan manusia. Contohnya seperti di awal tadi, kita melihat gedung yang begitu besar, gedung yang begitu mewah, itu adalah buatannya manusia. Yang kita ucapkan adalah Masya Allah. Artinya Masya Allah adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, itu. Berikutnya ada kalimat insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki atau atas kehendaknya Allah. Nah, ini biasa kita ucapkan ketika kita sedang berjanji kepada orang lain. Pak, saya besok mau datang ke rumahnya Bapak, insya Allah saya akan bersama teman-teman, Pak. Oh iya, silakan. Nah, kalimat insya Allah digunakan seperti itu. Ya, insya Allah akan datang, insya Allah akan membantu, insya Allah akan berbuat sesuatu hal. Nah, kalimat insya Allah bukan sebagai bukan sebagai jaminan, tapi sebagai bentuk usaha kita untuk bertawakal kepada Allah. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita berbicara, ya Pak, saya mau ke rumahnya Bapak. Nah, kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Makanya kita tawakal, pasrah kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan insya Allah. Kemudian ada juga kalimat berikutnya yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Nah, kita ini manusia sangat kecil sekali di mata Allah. Kita ini sangat kecil sekali. Bumi yang kita injak ini itu bentuknya hanya
mungkin sebuah kelereng bagi Allah, sangat kecil. Ya, kita nggak mungkin sombong, kita nggak boleh sombong. Ungkapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar ini kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu hal yang sangat-sangat mengagumkan. Kemudian juga diucapkan ketika ada peristiwa besar yang kagum atas kebesarannya Allah. Nah, hikmah dari kita setiap saat membaca kalimat thayyibah adalah yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena dengan membaca kalimat thayyibah itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Berikutnya, nah ini mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Dan yang ketiga, membersihkan hati dan jiwa kita. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, itu berarti hati kita juga baik. Sebaliknya, kalau ucapan kita jelek, berarti hati kita juga jelek. Nah, itu adalah bentuk cinta kita kepada diri kita, hubbun nafs. Mencintai diri kita dengan cara mengucapkan hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa. Tentunya hal-hal yang baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, membawa keberkahan dalam hidup. Hidup kita tidak akan tahu bagaimana jalannya nanti. Tetapi ketika kita mau membiasakan diri untuk selalu bersikap baik, mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan hal-hal yang baik, maka Allah akan menjamin keberkahan dalam hidup kita. Paham anak-anak? Fahim dong? Ada yang mau bertanya? Oke. Setelah ini nanti silakan mengerjakan LKPD yang akan Pak Nada bagikan. Nah, anak-anak, Pak Nada membagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja peserta didik. Ini nanti ada kalimat yang perlu kalian pahami, kemudian dikerjakan. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang, sudah ya. Terus kemudian nanti silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ini Pak Nada bagikan terlebih dahulu. Dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Oke, ada nama kelompok, silakan diisi. Kemudian ada soal yang ada di tabel, kemudian diisi. Dan juga ada pertanyaan di bawahnya, silakan diisi. Pak Nada akan membagikan poster ini, silakan nanti kalian mewarnai ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya terlebih dahulu, kemudian dikerjakan poster mewarnanya. Dibagi tugas dengan antara anggota kelompoknya, ada yang mengerjakan LKPD, kemudian ada juga yang mewarnai. Nanti kalau sudah selesai, kita maju bersama presentasi setiap kelompok menceritakan. Oke, siap? Siap semuanya?
Kelompok 1 silakan maju untuk menceritakan tentang poster yang kalian dapatkan tadi. Bertiga saja yang maju. Oke. 3 atau 2 nggak apa-apa. Oke teman-teman, anak-anak semuanya, ini dari kelompok 1 akan menceritakan tentang salah satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat Allahu Akbar. Oke, silakan diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menceritakan tentang Allahu Akbar. Contohnya saat sholat kita berkata dengan Allahu Akbar. Saat kaget kita akan berbilang Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar ini artinya apa sih? Ingat Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kenapa kita ketika mendapatkan sesuatu hal kayak itu kan gambarnya kan prestasi ya. Nah, mendapatkan prestasi di situ tertulisnya rendah hati dengan prestasi. Kita boleh sombong nggak sih? Tidak. Kenapa nggak boleh sombong? Karena kalau kita membuat sombong akan dijauhi teman dan tidak mendapat pahala. Oke, yang maha besar itu adalah Allah ya, paling besar. Kita nggak boleh membesarkan diri kita sendiri ya. Jadi yang apapun yang kita dapatkan, kita tetap harus rendah hati. Meskipun kita kaya raya, meskipun kita berprestasi, kita tetap harus rendah hati. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah maju. Silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Alhamdulillah. Silakan dijelaskan artinya, kemudian penggunaannya. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang kita pakai untuk berbicara setelah kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Diucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Oke, tujuannya untuk apa itu berarti? Tujuannya untuk berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Oke, Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Silakan dari kelompok 3 mengucapkan salam dan menjelaskan kepada teman-temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat insya Allah, silakan dijelaskan arti dan penggunaannya. Kalimat insya Allah artinya atas izin Allah atau atas kehendak Allah. Ya, digunakan ketika apa? Kalimat tersebut? Ketika berjanji. Ketika berjanji, ya. Biasanya ya, ini Pak Nada menjelaskan sebentar. Biasanya kalimat insya Allah ini orang berjanji, ya insya Allah aku akan datang. Tapi kemudian kalimat insya Allah ini digunakan untuk alasan saja. Loh aku ingin semuanya insya Allah. Saya kemarin sudah bilang insya Allah. Jadi kalau nggak datang kan ya nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Namanya janji tetap harus ditepati. Insya Allah itu kita berupaya selalu bertawakal kepada Allah. Agar ketika kita nggak bisa, itulah kehendak Allah yang sudah ditentukan. Tapi kita tetap harus mengusahakan. Benar kelompok 3? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, karena materinya tadi sudah selesai, Pak Nada ingin tahu bagaimana kalian, apakah sudah benar-benar memahami ataukah belum. Ini Pak Nada bagikan tes sumatif akhir materi, nanti silakan kerjakan, kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke. Tulis namanya.
Oke anak-anak, sumatifnya tadi sudah selesai dikerjakan. Nanti jika sudah, untuk yang lembar penilaian diri, yang B, nanti kita akan kumpulkan. Tapi sebelumnya untuk yang pilihan ganda, kita telaah bersama-sama. Oke, nomor 1. Oke, Arka nomor 1, silakan dibaca. Oke, nomor 1, kalimat thayyibah artinya perkataan yang baik. Berikutnya, nomor 2, silakan dibaca Amaro. Oke, nomor 2, silakan dibaca Amaro. Kalimat thayyibah yang paling tepat adalah Oke, Rima berjanji kepada ibunya untuk membersihkan kamarnya besok lusa. Kalimat thayyibah yang paling tepat yang diucapkan Rima adalah insya Allah, karena dia akan berjanji. Silakan Aulia dibaca nomor 3. Oke, alhamdulillah Allah telah memberikan makan dan minum. Benar? Oke, betul. Berikutnya nomor 4, silakan kelompok 3. Ahmad. Silakan Ahmad menjawab nomor 4. Oke, nomor 4 jawabannya adalah B, 2 dan 3, yaitu mengucapkan subhanallah saat melihat keindahan ciptaan Allah dan mengucapkan alhamdulillah saat melihat musibah. Yang salah adalah yang nomor 3-nya, karena pasangannya adalah dengan yang B, maka jawabannya itu. Oke, berikutnya Farhanisa Sandi. Ya. Berikutnya nomor 5 Farhanisa, silakan dibaca. Oke, nomor 5 benar. Jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya silakan Bilqis untuk membaca nomor 6. Ya, nomor 6, kelompok hubbullah, kebesaran Allah, alhamdulillah, subhanallah, dan Allahu Akbar. Berikutnya, ini nomor 7. Ya, nomor 7. Ahmad berkata, saya pasti akan datang ke rumahmu besok. Tidak pakai insya Allah, karena saya yakin. Dengan sombongnya Ahmad berkata seperti itu. Menurut pandanganmu sebagai seorang muslim, sikap Ahmad ini bagaimana? Ya, benar. Jawabannya adalah kurang tepat. Karena lupa bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Oke, berikutnya nomor 8, Nino. Kamu akan kembali membersihkan gelas hingga banget bersih temanmu
berteriak, wah kita hebat sekali. Kalimat kalimat mana yang paling tepat kamu gunakan untuk menilai dan mengoreksi ucapan temanmu sekaligus menunjukkan Alhamdulillah Allahu Akbar juga bisa mendengar. Jawabannya nomor 8 yang tepat yaitu, oke, kita baca terlebih dahulu. Kamu dan temanmu berhasil membersihkan kelas hingga bersih. Temanmu berteriak, wah kita hebat sekali. Tapi dia nggak mengucapkan kalimat thayyibahnya. Kalimat thayyibah mana yang paling tepat untuk menilai dan mengoreksi ucapan temanmu sekaligus menunjukkan hubullah atau hubungannya dengan Allah? Jawabannya adalah yang D. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kita berhasil membersihkan kelas ini menjadi sangat-sangat bersih. Nah, harusnya seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, nomor 9, Belva. Silakan dibaca. Nah, benar sekali. Sifat sombong dan riya itu perlu kita hilangkan dengan selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Oke, berikutnya terakhir nomor 10. Siapa yang belum tadi? Selawes. Nomor 10. Silakan Siva. Iya, untuk menghindarkan rasa sombong, maka kita perlu seringkali mengucapkan insya Allah. Kita pasrahkan semuanya kembali kepada Allah. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Panada mau merefleksi terlebih dahulu, apa yang akan kita dapatkan hari ini. Bawa buku tulis kan ya? Buka satu halaman ditulis nanti setelah ini. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang kalimat thayyibah telah selesai. Nah, kita hari ini mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama mengucapkan kalimat thayyibah dengan benar dan tepat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Insya Allah, dan Masya Allah. Terus kemudian kita juga bisa membedakan waktu pelafalan dari kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Nah, Pak Nada pengen kalian berjanji kepada diri kalian sendiri. Silahkan bisa ditulis di buku tulisnya, dipersiapkan buku tulisnya. Kalian berjanji, nanti tulis sendiri kalimatnya. Intinya, silahkan berjanji bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, saya akan mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita mau berjanji, mengucapkan Insya Allah. Silakan ditulis terlebih dahulu di bukunya masing-masing. Oke, sudah selesai ya. Pertemuan mendatang, silakan nanti kalian bertanya kepada orang tua kalian buat cerita. Pernahkah kalian mengungkapkan Insya Allah, Masya Allah, terus kemudian Allahu Akbar, Subhanallah, dan Alhamdulillah di saat-saat tertentu, diceritakan nanti di rumah ya. Oke, bisa kalian tuliskan kembali di buku tugas kalian, di buku tugas PAI, nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nah, Pak Nada bangga dengan kalian hari ini sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan penuh kolaboratif, penuh kegembiraan sambil bernyanyi juga kan tadi, terus kemudian mewarna dan juga berani mengkomunikasikan, mendemonstrasikan dan menjelaskan kepada temannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Tetap semangat untuk kedepannya. Kita baca doa terlebih dahulu sebelum pulang. Namun sebelum berdoa, pastikan semuanya sudah tertata rapi. Sudah tertata rapi? Ingat, yang kita ucapkan harus yang baik-baik ya. Itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bentuk cinta kita kepada Allah. Oke?
Sebelum kita pulang, mari kita berdoa, tundukkan kepala, baca doa sejenak dalam hatinya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari Pak Nada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya silakan pulang dengan hati-hati. Mohon maaf dari Pak Nada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.